Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembahasan pertama ini tentang istilah-istilah dalam tes psikologis. Ini akan kita jelaskan pada pertemuan kedua. Pembahasannya yang pertama, yang ini tentang pengukuran. Dalam istilah asing, pengukuran adalah measurement, yang artinya ukuran. Mengukur berarti membandingkan sesuatu dengan suatu ukuran. Pengukuran juga merupakan perbandingan dengan standar. Pengukuran dalam tes psikologis merupakan pengukuran dengan objek psikologis tertentu. Objek pengukuran psikologis disebut sebagai psychological traits, yaitu ciri yang mewarnai atau melandasi perilaku. Pengukuran bersifat kuantitatif. Oke, itu yang dimaksud dengan pengukuran secara umum ya. Oke, yang berikutnya saya jelaskan tentang penilaian. Dalam istilah asing adalah evaluasi. Evaluasi atau disebut juga dengan penilaian. Menilai berarti mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik atau buruk. Penilaian merupakan istilah yang umum dan mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan dengan cara memberikan suatu ukuran baik atau buruk. Penilaian bersifat kualitatif. Jadi dalam penilaian ini bisa diukur secara kualitatif atau kita maknai hasil dari tes kita tersebut. Itu yang dimaksud dengan penilaian secara umum. Oke, yang berikutnya setelah penilaian ada evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan tes yang sudah tercapai. Proses evaluasi bukan sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan. Evaluasi merupakan kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang sudah direncanakan sudah tercapai atau belum. Pada hakikatnya, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari sesuatu hal. Hasil evaluasi dapat berupa nilai, baik atau buruk, indah atau jelek, tepat atau salah, sasaran, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dengan evaluasi. Oke, yang berikutnya adalah tes dan testing. Apakah yang dimaksud dengan tes? Tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Untuk mengerjakan tes ini tergantung pada petunjuk yang diberikan. Ini menurut Anne Anastasi, tes merupakan alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga dapat digunakan secara meluas serta dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan psikis atau tingkah laku. Jadi, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara atau aturan-aturan yang sudah ditentukan. Itulah yang dimaksud dengan tes. Yang berikutnya testing. Apa itu testing? Testing merupakan saat pada waktu tes dilaksanakan atau saat pengambilan tes. Testing disebut juga dengan waktu pelaksanaan tes. Jadi kalau kita melaksanakan suatu tes, pada saat itu kita melakukan tes, itulah yang dimaksud dengan testing. Oke, itu yang pertama, apa yang disebut dengan tes dan apa yang dimaksud dengan testing. Yang berikutnya adalah tes standar dan standar tes. Ini adalah dua hal yang berbeda. Apa yang dimaksud dengan tes standar? Tes standar adalah tes yang dibuat oleh suatu lembaga profesional untuk keperluan tertentu. Bentuk tes standar secara umum adalah pilihan ganda. Tes standar disusun melalui prosedur empiris dengan melibatkan beberapa ahli yang terkait dengan bidang pengembangan tes tersebut.
Prosedur empiris pada penyusunan tes standar teruji validitas dan reliabilitasnya. Tes standar disebut juga dengan tes yang sudah distandarisasikan. Oke, ini sama halnya dengan tes intelijensi, tes minat, tes bakat. Itu sudah tes yang sudah terstandarisasi karena sudah teruji validitas dan reliabilitasnya. Nah, tes ini tidak bisa juga diberikan kepada orang-orang yang tidak profesional. Jadi, kalau untuk tes standar ini adalah tes ini sudah tes ini sudah tervaliditas dan sudah terrehabilitas dan sudah teruji, dan ini dilakukan oleh orang yang profesional. Yang berikutnya adalah standar tes. Apa itu standar tes? Standar tes merupakan etika yang terdapat dalam tes. Standar tes merupakan etika tes yang membedakan tes yang etik dan tindakan yang tidak etis dalam pelaksanaan tes secara profesional. Itu adalah standar tes. Jadi, tes standar itu adalah dalam bentuk tesnya itu sudah dilakukan oleh lembaga yang profesional atau orang profesional, sedangkan standar tes itu adalah kebalikannya, adalah ini etika atau aturan-aturan dalam pelaksanaan suatu tes. Oke, yang berikutnya adalah tester dan testi. Apa itu tester? Tester adalah istilah Indonesia adalah pencoba. Tester merupakan orang yang diserahi tugas untuk pengambilan tes terhadap para responden. Dengan kata lain, tester adalah subjek evaluasi, tapi ada kalanya hanya orang yang ditunjuk oleh objek evaluasi untuk melaksanakan tugasnya. Tugas tester antara lain. Yang pertama, tester itu tugasnya mempersiapkan ruangan dan perlengkapan yang diperlukan. Yang kedua, tester itu membagikan lembaran tes dan alat-alat untuk mengerjakan tes. Yang berikutnya, menerangkan cara mengerjakan tes. Keempat, tester itu mengawasi responden mengerjakan tes. Yang berikutnya, tester itu memberikan tanda-tanda atau waktu dalam memberikan suatu tes. Yang berikutnya, yang keenam, mengumpulkan pekerjaan-pekerjaan responden. Setelah selesai dites, ini tester akan mengumpulkan seluruh lembaran-lembaran pekerjaan yang sudah diisi. Terus yang berikutnya, mengisi berita acara atau laporan yang diperlukan jika ada. Itu yang dimaksud dengan tester. Halnya seperti ini. Saya adalah seorang ahli atau seorang yang profesional dalam bidang tes, tapi bukan saya secara langsung untuk melaksanakan suatu tes. Tapi ada kalanya saya menunjuk atau saya melatih Anda, misalnya saya melatih Anda sebagai calon tester. Nanti setelah Anda mengetahui bagaimana melaksanakan suatu tes, jadi Anda yang akan melaksanakan tes, tapi dalam pelaksanaan pengolahan dan mengevaluasinya itu adalah tugas saya sebagai orang yang profesional dalam melaksanakan tes. Jadi jika saya meminta Anda untuk melaksanakan tes minat, Anda setelah saya beri pengetahuan tentang bagaimana cara memberikan tes, maka Anda layak menjadi sebagai seorang tester. Oke, yang berikutnya adalah testi. Testi adalah istilah Indonesia adalah mencoba. Testi merupakan responden yang sedang mengerjakan tes. Orang-orang yang akan dinilai atau diukur baik mengenai kemampuan, minat, bakat, pencapaian, dan sebagainya. Ini yang dimaksud dengan testi. Testi ini adalah, misalnya kalau kita dalam melaksanakan suatu tes, yang memberikan tes itu adalah tester, kita yang menerima atau yang mendapatkan tes itu disebut dengan testi. Itu dia dua pembeda tester dan testing. Oke, yang berikutnya inventory. Apa itu inventory? Mungkin Anda pernah mendengar kata inventory. Katanya di sini adalah inventory adalah suatu alat yang digunakan untuk menaksir dan menilai ada atau tidaknya tingkah laku, minat, sikap tertentu, dan sebagainya dalam diri individu. Biasanya inventory ini berbentuk pertanyaan yang harus dijawab. Dengan alat ini diharapkan individu dapat menunjukkan bagaimana biasanya ia merasa bersikap, berbuat, dan mengerjakan sesuatu. Oke, ini yang dimaksud dengan inventory. Alat yang digunakan untuk menaksir dan menilai ada atau tidaknya tingkah laku, minat, sikap tertentu, dan sebagainya dalam diri individu.
Ini yang dimaksud dengan inventory. Oke, yang berikutnya adalah pengadministrasian tes psikologis. Bagaimana cara pengadministrasian tes psikologis? Yang pertama itu adalah setting fisik. Tes akan diadministrasikan dalam kelas. Kondisi sama akan mendukung efektivitas belajar harus dilanjutkan selama tes. Ruang harus tenang, lampu terang, ventilasi bagus, dan bebas dari populasi atau interupsi yang ada di luar. Itu setting fisik dalam melaksanakan tes psikologis. Yang berikutnya iklim psikologis. Membuat iklim positif dalam atmosfer kelas sehingga siswa dapat menghadapi suatu tes dengan tenang. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi pengertian alasan tes yang dilakukan dan meyakinkan siswa bahwa persiapan tes yang bagus akan membantu siswa. Jadi dalam mengadministrasikan suatu tes, bikinlah iklim psikologis yang nyaman, yang positif, sehingga siswa atau tester yang mendapatkan suatu tes itu mereka merasakan kenyamanan, mereka merasakan melaksanakan tes itu bukan suatu hal yang keterpaksaan. Jadi bikinlah iklim psikologis secara positif dalam mengadministrasikan satu tes psikologis. Oke, yang berikutnya adalah faking. Ini yang jadi pertanyaan bagi Anda. Kalau saya lihat dari beberapa penjelasan Anda yang lalu, apa itu faking? Faking atau pengelabuan jawaban biasanya terjadi saat individu mengerjakan inventory. Faking terbagi atas dua, yaitu faking good dan faking bad. Faking good itu yaitu memberikan impresi yang lebih baik atau dapat dikatakan membaik-baikkan dirinya, tidak menggambar keadaan dirinya sebenarnya. Tujuannya adalah agar hasil tes yang lebih baik dan dapat diterima di kalangan tertentu. Misalnya ini yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah punya pekerjaan. Dia misalnya tes jabatan. Sebenarnya dia tidak mampu pada bidang tersebut. Dia tidak bisa di bidang tersebut. Karena dalam suatu tes itu dia tidak jujur, sehingga dia seolah-olah menggambarkan kalau dirinya itu adalah bagus, dirinya itu adalah mampu. Ini yang disebut dengan faking good, pengelabuan. Hal yang seperti ini tidak, kita kalau sebagai orang memberikan tes nanti tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan keadaan individu yang kita tes. Yang berikutnya faking bad, yaitu sengaja memberikan impresi yang lebih buruk dengan tujuan menghindari tugas-tugas tertentu yang mungkin akan diberikan kepadanya. Itu yang dimaksud dengan faking bad. Oke, yang berikutnya adalah kode etik tes. Kode etik tes terutama mencakup 4 hal, yaitu kerahasiaan hasil tes. Setiap pendidik pengajar wajib melindungi kerahasiaan hasil tes, baik secara hasil individual maupun kelompok. Hasil tes hanya dapat diberitahukan kepada orang lain apabila ada izin dari peserta didik yang bersangkutan atau orang yang bertanggung jawab terhadap peserta didik. Ini kerahasiaan hasil tes. Yang berikutnya, keamanan tes, interpretasi hasil tes. Tentang keamanan tes merupakan alat pengukur yang hanya dapat digunakan secara profesional. Dengan demikian, tes tidak dapat digunakan di luar batas-batas yang ditentukan oleh profesionalitas pekerjaan guru. Sehingga setiap pendidik harus dapat menjamin keamanan tes baik sebelum maupun sesudah tes digunakan. Karena tes ini adalah kerahasiaan yang harus dijaga, tidak bisa dilihat oleh orang lain. Maka sebelum dan sesudah tes, ini alat tes itu harus disimpan secara baik sehingga hasil yang didapatkan secara maksimal. Berikutnya, interpretasi hasil tes. Hal yang paling mengandung kemungkinan penyalahgunaan hasil tes ialah penginterpretasian hasil tes secara salah. Karena itu, maka interpretasi hasil tes harus diikuti tanggung jawab oleh profesional. Interpretasi tes ini tidak bisa diolah oleh orang lain yang tidak bukan ahlinya. Maka misalnya hasil tes intelijensi, minat, bakat, itu yang boleh menginterpretasikannya adalah orang yang profesional pada bidangnya. Sehingga hasil tes yang diberikan itu benar-benar dengan keadaan dirinya. Oke, yang berikutnya adalah penggunaan tes. Hasil tes haruslah digunakan secara patut. Bila hasil tes tertentu merupakan tes baku, maka tes tersebut harus digunakan di bawah ketentuan yang berlaku bagi pelaksanaan tes tersebut. Secara lebih mendasar, etika tes ini diatur dalam standar tes yang dikembangkan oleh organisasi profesional. Semua standar tes mencakup dua aspek, itu tes hasil belajar dan psikologi. Pelanggaran terhadap standar tes ini merupakan pelanggaran terhadap etika profesi yang dalam hal tertentu dapat merupakan suatu kejahatan. Oke, mungkin itu saja penjelasan saya tentang istilah-istilah tes dalam psikologis. Kalau ada
Mungkin itu saja penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.